Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Jarotunisa dari 1C Prodi PI. Ini saya akan menceritakan atau membahas tentang seputar Charles Darwin yang dikenal dengan Bapak Evolusi, dan ini penelitiannya. Positivisme berasal dari kata positif. Kata positif di sini sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi fakta-fakta. Positivisme pun mengutamakan pengalaman, hanya saja berbeda dengan empirisme Inggris yang menerima pengalaman batiniah atau objektif sebagai sumber pengetahuan. Positivisme tidak menerima sumber pengetahuan melalui pengalaman batiniah tersebut. Ia hanya mengandalkan fakta-fakta belaka. Charles Darwin lahir di kota bernama Shrewsbury di Inggris pada tahun 1809 dan merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Darwin pun akhirnya mengambil kuliah studi kedokteran, tetapi ia meninggalkan studinya karena merasa tidak cocok dengan ilmu bedah kedokteran. Itu ketika dia bertemu dengan John Edmiston, yang mengajarinya cara mengawetkan binatang dan menceritakan pengalamannya ketika pernah tinggal di hutan tropis di Amerika Selatan. Ini yang membuat Charles Darwin tertarik menjadi seorang naturalis. Charles Darwin sendiri juga dikenal sebagai seorang ahli filsafat alam, ilmuwan, dan juga banyak membuat teori seputar evolusi. Saat masih di bangku kuliah, Charles Darwin bergabung dalam komunitas para naturalis. Dia juga menjadi murid dari Jean Baptiste Lamarck yang memegang teguh teori evolusi. Salah satunya adalah teori evolusi Erasmus Darwin. Di bawah bimbingan Lamarck, Darwin pun ikut serta dalam berbagai penelitian, terutama mengenai siklus hidup binatang laut. Pada tahun 1827, ayahnya memasukkan Darwin ke Bachelor of Arts di Cambridge University. Di sana, dia banyak menghabiskan waktunya bersama sepupunya untuk mengumpul kumbang, dan dia pun dikenalkan kepada pendeta John Stevens Henslow untuk berdiskusi tentang kumbang. Temuan ini membuat Darwin muda kagum terhadap Henslow, sehingga dia pun banyak mengikuti Henslow dan menjadi murid kesayangannya. Selama kuliah di Cambridge University, Darwin juga banyak mempelajari buku-buku dari William Paley yang isinya adalah teori bahwa makhluk hidup diciptakan bersama oleh Tuhan dan tidak mengalami perubahan apapun. Setelah memasukkan menjadi pendeta, Darwin mendapatkan tawaran menarik untuk melakukan ekspedisi. Ekspedisi ini akan menggunakan kapal bernama HMS Beagle dengan tujuan membuat peta lautan dan memakan waktu bertahun-tahun. Dalam perjalanan ini, Darwin tiba di berbagai tempat dengan lingkungan alam dan kebudayaan yang berbeda dari bayangannya. Ketika kapalnya singgah ke Kepulauan Galapagos, dan di sana dia menyadari bahwa Mockingbird memiliki bentuk Pelagos yang berbeda-beda di setiap pulau. Darwin pun juga mendapati bahwa binatang lain seperti kura-kura Pelagos dan burung Fink juga memiliki fisiologi yang berbeda tergantung pulau yang disinggahinya. Fauna yang ditemukannya selama di Pulau Pelagos memberikan data ini yang cukup banyak untuk mendukung teori evolusinya. Selama Darwin dalam perjalanan, guru Darwin yaitu Henslow banyak membagi contoh fosil dan tulisan yang dikirimkan Darwin kepadanya. Hal ini membuat Darwin setelah kepulangannya di tahun 1836 memiliki reputasi yang baik di kalangan para ilmuwan lainnya. Hal ini ternyata membuat luluh hati sang ayah yang akhirnya membantu menyiapkan pencagar Darwin bisa menjadi seorang ilmuwan. Pada tahun 1837, Darwin akhirnya mempublikasikan hasil penelitiannya selama perjalanan. Dia mengemukakan bahwa tanah kepulauan Pelagos perlahan-lahan mengalami kenaikan kepada Perhimpunan Geologis London. Tahun berikutnya, Charles Darwin dengan membuat jurnal penelitian berdasarkan data-data perjalanannya. Darwin juga mengembangkan teori transmutasi yang mengatakan bahwa suatu spesies yang berbeda-beda berasal dari spesies yang sama. Namun, karena perubahan lingkungan membuat makhluk tersebut mengalami mutasi. Pada tahun 1859, Darwin pun pada akhirnya menulis buku berjudul The Origin of Species yang menjelaskan proses evolusi makhluk hidup. Buku itu laku keras di pasaran, tetapi di sisi lain juga mengundang banyak kontroversi dan kecaman terutama dari gereja. Meski begitu, tidak sedikit juga rekan Darwin yang membela teori tersebut. Salah satunya adalah seorang ahli biologi bernama Thomas Henry Huxley. Kemudian, setelah mempublikasi buku judul The Origin of Species, Charles Darwin tidak terhenti menulis dan dia menghasilkan banyak buku yang membukukan wawasan bagi perkembangan ilmu alam. Salah satunya adalah buku berjudul The Cell of Man, Sexual Selection and Botany yang fokus pada evolusi manusia secara dari proses seksual. Buku terakhirnya adalah The Forms of Vegetable Mold Through the Action of Worms yang berisi peran cacing tanah terhadap kesuburan tanah dan diri sesaat sebelum kematiannya. Charles Darwin meninggal pada tahun 1882 dan dimakamkan di tempat yang sama seperti Isaac Newton dan sosok penting lainnya. Darwin menyatakan bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dapat bertahan hidup, sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya tidak akan bertahan hidup atau mati. Charles Darwin dikatakan sebagai bapak teori evolusi karena teorinya sampai sekarang dapat dibuktikan sebagai teori yang paling lengkap.
Charles Darwin membuat sebuah buku berjudul The Origin of Species dan membuat kebohongan besar di antara para ilmuwan alam dunia. Perbedaan mulai bermunculan atas teori Charles Darwin mengenai evolusi makhluk hidup. Ada yang menentang dan ada pula yang mendukung teorinya. Pada 1871, Charles Darwin menerbitkan The Secret of Man dan Selection on Relation to Sex yang mendukung pemikirannya tentang asal-usul manusia berasal dari makhluk yang mirip kera. Buku itu membuat perdebatan akan teori Darwin semakin meluas, baik dan antara para ahli maupun masyarakat awam. Waktu, bahkan setelah Charles Darwin wafat, teori evolusi Darwin mulai dapat diterima oleh berbagai kalangan, terutama para ilmuwan alam. Teorinya itu dapat mengubah seluruh bidang biologi dan memunculkan berbagai teori baru dari pemikiran ilmuwan setelah Darwin. Seleksi alam yang digunakan oleh Darwin dalam teori evolusinya dapat diterapkan pada bidang-bidang ilmuwan pengetahuan yang luas, seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Bahkan teorinya itu mengaruhi kepada kepercayaan seorang dan pemikiran religius mereka. Saya teori sangat bermanfaat bagi pendidikan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan alam. Tulisannya dan penemuannya membuka wawasan untuk memberikan jawaban asal-usul makhluk hidup dari sisi ilmiah. Teori yang berani dari Charles Darwin secara tidak langsung berhasil mengubah pola pikir banyak orang.